kita berkelahi di masalah cabang tanpa memperhatikan masalah pokok, yaitu apakah dia nomor 1 ayat pertama di Al-Fatihah atau bukan. Itu dulu yang kita bahas. Sebelum kita bahas dijaharkan atau tidak. Ada 3 poin yang paling terkenalnya terkait dengan membahas basmalah dalam fikih madzhab. Apakah basmalah itu ketika kita membaca Al-Fatihah dijaharkan, dibaca keras atau dibaca kecil? Kedua, apakah hukum dari membaca basmalah itu sendiri, apakah dia wajib atau sunnah dalam sholat? Pembahasan ketiga, apakah basmalah itu adalah ayat pertama dalam Al-Fatihah atau bukan? 3 masalah inilah yang kita akan bahas dalam masalah basmalah. Dan sebagai faedah, pembahasan basmalah dalam bacaan sholat 5 waktu, demikian pula di sholat-sholat yang lain, ini pembahasan yang paling seru dalam fikih madzhab. Bahkan sebagian ulama berkata, tidak ada fikih kalau tidak ada basmalah dibahas. Kenapa? Inilah yang dari dulu para ulama madhab saling membantah, mempertahankan pendapat. Dan itu berpengaruh kepada orang di bawah yang mengikuti madhab. Kita semua ini. Iya. Kadang gara-gara basmalah kita ribut, kita berkelahi. Iya. Kita saling menjauhi. Bahkan ada di antara kita yang tidak mau sholat di masjid yang dijaharkan basmalahnya. Itu kenapa bisa itu? Madhab. Di pembahasan madhab. Maka ini adalah pembahasan fikih yang paling terkenal di buku fikih. Yang pertama, setelah yang kedua kunut. Masalah kunut subuh. Iya. Itu juga terkenal. Dan yang paling terkenal ini masalah. Bahkan sebagian ulama akidah memasukkannya dalam masalah keyakinan. Karena ini sudah menjadi hal yang diperbincangkan dari dulu sampai sekarang. Tapi kita berkelahi di masalah apakah dijaharkan atau tidak. Di situ kita berkelahinya tanpa kita mengetahui masalah pokok dalam masalah itu. Jadi masalah basmalah ini kita kadang hanya membicarakan jahat atau tidak. Itu saja. Tanpa membicarakan hukumnya. Apa sebenarnya hukum membaca basmalah? Tanpa kita membicarakan apakah di ayat pertama atau bukan. Apakah itu basmalah ayat pertama dalam Al-Fatihah atau bukan. Kita berkelahi di masalah cabang tanpa memperhatikan masalah pokok, yaitu apakah dia nomor 1 ayat pertama di Al-Fatihah atau bukan. Itu dulu yang kita bahas. Sebelum kita bahas dijaharkan atau tidak. Kadang kita terus terang yang membuat kita berkelahi adalah membahas jahar atau tidak. Itu saja. Itu yang kita berputar di tengah kita. Jahar atau tidak. Maka kita ada yang bilang tidak. Ada yang bilang jahar. Bahkan kalau ada imam sholat tanpa jahar di belakang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Atau bahkan ada bilang Subhanallah. Bahkan lebih jauh dari itu ada yang ulang sholat tanpa dia tahu sebenarnya itu basmalah ayat pertama atau tidak. Dan orang yang tidak menjaharkannya tidak sholat di belakang orang yang menjaharkan tanpa dia tahu sebenarnya itu ayat pertama atau tidak. Makanya daripada kita berkelahi di masalah cabang, kita bicarakan saja dulu asal. Baru kita menghukumi orang sebentar. Di masalah cabang itu gampang. Itu jahar atau tidak. Maka dalam pembahasan ini, saya akan sebutkan pendapat. Supaya kita nanti dalam menyikapinya tidak terlalu ekstrim. Kalau kita berbeda. Ada 2 pendapat tentang basmalah itu. Apakah ayat pertama dalam Al-Fatihah atau bukan? Pendapat pertama, basmalah adalah merupakan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Basmalah adalah merupakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sengaja saya nukil ini paling berharga sekali kalau menurut saya dapat. Karena gini, kadang orang di sana, khususnya kita di Indonesia ini, bahkan ustaz-ustaz ngomongnya juga begitu. Bahwa itu yang tidak menjaharkan basmalah, itu Wahabi. Madhabnya Hanabilah. Jadi seakan-akan Wahabi itu madhabnya Hanabilah. Kenapa? Apa dalilnya? Mereka bilang di Makkah, di Madinah. Dia tidak tahu bahwa Imam Ahmad menjahat ayat basmalah ayat pertama. Yang mana Saudi menurut mereka sekarang madhab Hanabilah. Imam Ahmad Al-Fatihah ayat pertamanya basmalah. Di samping Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i sama dalam fikih. Tidak bisa kita bedakan bahwa Saudi adalah Hanabilah, kita Indonesia Syafi'i. Sampai pernah ada yang ributkan Imam Sudais, imam di Istiqlal, menjaharkan basmalah.
Kan ikut madhab Syafi'i, tidak ikut madhab kampungnya, Hanabilah. Sampai maksudnya itu masalah gimana ini? Dia tidak paham masalah, cuman bicarakan di masalah cabang. Iya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu sekali lagi murid Imam Syafi'i. Ini murid dan guru. Tidak beda pendapat. Sama pendapatnya. Sama pendapatnya. Kita yang jadikan seakan-akan beda. Iya. Ini Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad bilang, saya tidak tahu fikih kecuali dari Imam Syafi'i. Ini guru dan murid. Pendapatnya sama bahwa basmalah ayat pertama dalam Al-Fatihah. Apa dalil mereka? Orang-orang Syafi'iyah mengaku seperti Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dalam masalah pendalilan, kami tidak punya dalil kuat. Tidak ada hadis yang kuat dari Nabi yang mengatakan bahwa basmalah ayat pertama. Dalil kami yang paling kuat adalah karena ditulis di Quran. Coba kita buka Quran, buka mushaf, buka surat pertama. Itu pasti Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Ditulis nomor 1. Beda 112 surat setelahnya. Basmalahnya tertulis di atas tanpa nomor. Tanpa nomor. Nomor satunya di surat itu. Basmalah tanpa nomor. Itu di 112 surat di Quran. Sementara Al-Fatihah ada nomor 1. Itulah dalil mereka yang paling kuat. Secara pendalilan. Karena ditulis nomor 1 di Quran. Kalau ditulis nomor 1 berarti ayat pertama. Berarti ayat pertama. Mungkin kita bisa pahami pendalilannya. Ini harus kita pahami kenapa kita baca. Kenapa kita anggap itu nanti basmalah dari ayat surat Al-Fatihah. Karena ditulis nomor 1. Inilah nanti menjadi dasar di dua masalah berikutnya. Sekaligus kita bahas sekarang. Ketika kita berpegang dengan ini pendapat, bahwa dia ayat nomor 1 di Al-Fatihah, pasti kita jaharkan. Ya otomatis. Masa kita langsung jahar nomor 2, kita tidak jaharkan nomor 1? Kan otomatis kalau kita berpendapat ini. Berarti nanti kita jaharkan. Makanya jangan heran kalau orang tegur. Kalau kita tidak jaharkan, orang tegur. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita tidak jaharkan ayat pertama. Kan begitu jadinya. Ini harus kita pahami. Iya. Setelah itu, berbicara hukum. Membaca basmalah. Nah, karena dia ayat pertama. Apa hukum baca Al-Fatihah? Nanti akan datang. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang tidak baca Al-Fatihah. Nah, basmalah ayat keberapa? Kan begitu jadinya, Mbak. Makanya dia ulang sholat kalau kita tidak baca. Kita sudah paham ini? Wajar orang ulang sholatnya kalau kita tidak baca di depan. Kenapa? Baca ayat pertama, tidak ada sholat bagi orang tidak baca Al-Fatihah. Kalau ada orang yang sholat, hanya baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu yang diulang-ulang, batal sholatnya. Karena dia tidak baca Al-Fatihah. Sama, mereka yang tidak baca basmalah, tidak ada sholat baginya. Makanya dia ulang sholatnya. Karena dia berpendapat ini. Ini harus kita paham. Inilah bangunan dasarnya. Jangan sampai kita menyalahkan orang, kamu salah, kamu jaharkan. Sementara dia berpendapat, saya jaharkan kan ayat pertama. Dan ini harus ditahu oleh orang yang menjaharkan. Jangan sampai, kenapa kamu jaharkan? Syafi'i saya. Sampai dia tahu, itu ayat pertama. Jangan sampai kita berkelahi, kita tidak tahu senjata apa. Jadi saya kasih tahu ini senjata. Iya. Mana Pak Imam? Pak Imam tadi mana? Pak Imam, kenapa kita jaharkan? Mahasa Pak. Betulkah? Alhamdulillah. Jadi maksud begitu. Jadi kita itu tidak heran. Kalau sholat di belakang, orang menjaharkan, kita tidak terlalu ribut. Dia berpendapat itu ayat pertama. Dia berpendapat itu ayat pertama. Dan para ulama Pak, bersepakat. Sebelum kita lebih jauh ini mengambil pendapat kedua sebentar. Kita baca pendapat kedua. Sepakat para ulama bahwa sholat di belakang orang menjaharkan basmalah sah. Jangan sampai kalau dia jaharkan langsung kita pergi cari masjid lain. Kenapa kau tidak sholat di Fathul Jihad? Pak Imam kejaharkan. Sepakat para ulama dinukil oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di antara menukilnya, siapa yang sholat di belakang imam yang menjaharkan basmalah sah. Sholatnya tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Jadi kita tidak perlu cari masjid lain. Karena sah. Coba batal. Kita tinggalkan. Tapi ini sah. Tidak ada silang pendapat dari ulama madhab. Akan sahnya. Cuman ini kita hanya berbicara yang kuat apa.
Untuk mempertimbangkan yang kuat adalah kita butuh pendapat yang kedua supaya kita nanti paham kenapa yang tidak menjaharkan. Sekarang kan kita sudah paham kenapa yang menjaharkan dia jaharkan. Dalil mereka paling utama adalah ditulis nomor 1 di mushaf, di surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk di pendapat kedua. Basmalah bukan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Ini pendapat kedua. Basmalah bukan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, pemilik madhab Hanafi. Madhab pertama, madhab tua dalam fikih. Karena madhab tua dalam fikih adalah madhab Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Iya. Madhab Abu Hanifah. Dan ini juga madhab Imam Malik. Madhab Imam Malik rahimahullah. Kita tahu Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Jadi itu ulama madhab. Itu saling ini. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Guru dari Imam Syafi'i. Cuman Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i awal belajarnya di Madinah. Di Imam Malik. Besarnya di situ. Setelah Abu Hanifah meninggal, belum bertemu dengan muridnya saja. Tidak sampai dengan Abu Hanifah. Makanya belum paham madhab Hanafiyah dengan belajar di muridnya Abu Hanifah. Di muridnya Abu Hanifah. Rahimahullah ta'ala. Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat basmalah bukan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Iya. Dari 4 madhab terbagi 2. 4 madhab terbagi 2. Abu Hanifah, Imam Malik bukan ayat pertama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad ayat pertama. Sekarang kita lihat apa dalilnya. Mereka punya dalil secara hadits sahih. Dalil pertama, mereka berdalil dengan hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Hadis qudsi. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya bagi surat Al-Fatihah. As-shalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Saya membagi surat Al-Fatihah antara hambaku dan antara diriku dan hambaku menjadi 2. Setengah untuk dirinya dan setengah untuk hambanya. Wali abdi masa'al, untuk hambaku apa yang dia minta kalau dia baca itu. Ini poin kita setelahnya. Wa idza qala abdi, jika hambaku berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah atna alai abdi, hamidani abdi. Jika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata, hambaku memuji. Wa idza qala ar-Rahman ar-Rahim, qala Allah. Kalau hamba berkata membaca ar-Rahman ar-Rahim, Allah berfirman, atna alayya abdi, kembali hambaku memujiku kedua kalinya. Wa idza qala, kalau hamba berkata maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku mengulang-ulang pujian kepada. Fa idza qala, kalau hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi, inilah antara saya dan hamba. Karena dia bilang hanya kepadamu saya beribadah dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Ini antaraku dan antara hambaku, tidak boleh ke orang lain. Ini hanya hak Allah. Setelah itu kata Allah, wali abdi mas'al, untuk hambaku apa yang dia minta setelah ayat itu. Karena setelahnya adalah permintaan. Itulah untuk hamba. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalannya al-maghdub 'alaihim, yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, bukan juga jalannya orang yang sesat. Qala, kata Allah, wali abdi mas'al. Untuk hambaku apa yang dia minta itu. Artinya, itu bacaan kita Al-Fatihah setiap sholat. Allah selalu jawab begitu. Yang menjadi poinnya apa? Yang diamani. Kalau hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kata mereka, seandainya basmalah ayat pertama, pasti yang pertama disebut oleh Allah. Maka Allah akan menyatakan, kalau hambaku bilang Bismillahirrahmanirrahim, tapi Allah mulai dengan apa? Ini langsung Allah. Ini hadis qudsi, riwayat Muslim. Kalau kita belum puas, saya sebutkan nomornya. Nomor 395. Jadi Allah memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak memulai dengan basmalah. Ini menunjukkan basmalah bukan ayat pertama. Itu dalil mereka pertama. Dalil kedua, hadits riwayat Imam Al-Bukhari nomor 743, riwayat Imam Muslim nomor 399 dari Anas. Kita tahu Anas kalau menukil dari Nabi, Masya Allah. Karena dia pelayannya Nabi. Di Madinah saat mukim dan saat safar. Saat mukim dan saat safar. Selalu sholat di belakang Nabi. Selalu sholat di belakang Nabi. Pelayannya Nabi. Dia pernah menukil. Di hadits riwayat Bukhari Muslim. Dengan nomor tadi yang saya sebutkan. Dia bilang, Sholaitu khalfan Nabi. Wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Fakanu yastaftihuna bi. Alhamdulillahi rabbil alamin. La yadkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Saya sholat di belakang Nabi. Tidak cukup dengan itu. Di belakangnya Abu Bakar. Di belakangnya Umar, di belakangnya Utsman. Sholat di belakang 4 orang. Karena setelah meninggal Nabi, yang imam Abu Bakar. Setelah meninggal Abu Bakar, yang imam Umar. Setelah meninggalnya Umar, yang imam Utsman. Ini bukan setahun ini, Pak. Dia sholat di belakang Nabi bukan setahun, 10 tahun. Anas sholat di belakang Nabi 10 tahun. Karena dia mulai melayani Nabi di tahun 1 Hijriah. Sampai Nabi meninggal di tahun 10 Hijriah. Setelah meninggalnya Nabi, naik Abu Bakar. Memimpin kaum muslimin. Iya. Selama berapa lama? 2 tahun saja. Berarti sudah 12 tahun beliau sholat itu di belakang. Manusia terbaik. Meninggal Abu Bakar 2 tahun kemudian, Umar naik jadi pemimpin kaum muslimin. Jadi imam. Karena pemimpin, imam juga. Dia sholat di belakang Umar. Kita tahu Umar berkuasa kan 10 tahun. Iya. Sholat di belakang Umar 10 tahun. Sholat di belakang Utsman. Dia berkuasa 13 tahun. Lama sekali dia sholat. 10 tambah 2 tambah 10 10 tambah 2 tambah 10 tambah 13. Sudah berapa itu? Jadi bukan sehari ini dia sholat. Mungkin kita bilang, oh mungkin waktu itu maksudnya nanti itu. Untuk memilih nanti pendapat. Iya. Jadi dia sholat di belakang 4 orang ini. Apa beliau bilang? Fakanu adalah mereka yastaftihuna, mereka membuka bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak cukup sampai di situ. Mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal, tidak pula di akhir. Itu penukilan kuat dari Anas bin Malik, pelayannya Nabi. Dengan dalil ini menunjukkan bahwa basmalah bukan ayat pertama. Karena kalau ayat pertama,
Nabi akan baca. Abu Bakar akan baca. Kalau memang Nabi jaharkan, Abu Bakar akan baca. Umar akan baca. Utsman akan baca. Iya. Dari sinilah dibangun. Karena ini pendapat basmalah bukan awal surat Al-Fatihah, maka hukum membacanya tidak sama dengan Al-Fatihah. Membaca basmalah sunnah. Karena bukan ayat pertama. Dijaharkan atau tidak? Tentunya tidak, karena bukan ayat pertama. Dia seperti istiadah. Karena istiadah tidak dijaharkan. Jadi itu jadinya. Jangki berkelahi di dua itu tanpa tahu ini. Itu tadi yang saya bilang. Sekarang mana pendapat yang kuat? Setelah kita sepakat sholat di belakang masing-masing sah. Sah. Tidak ada silang pendapat. Sekarang tinggal kita pilih sebagai penutup adalah mana yang kuat. Tentunya untuk menilai mana yang kuat adalah kembali ke Nabi. Bukan imam tak. Tapi ke Nabi. Karena Allah yang perintahkan kita begitu. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih tentang sebuah masalah, kembalikan ke Allah, kembalikan ke Rasul. Baru enak. Kita tidak akan saling menyalahkan. Kenapa kamu bilang begitu? Karena Allah, karena Rasul. Akhirnya kita lapang dada. Karena tidak ada orang tidak menerima dari Nabi. Tidak ada yang masalah adalah kalau saya yang bilang, kenapa kamu begitu? Imamku. Susah. Tidak ada yang mau terima karena dia juga punya imam. Kan dia juga akan punya imam. Tapi kalau kita bilang, ini Nabi. Kita di sini adalah melihat untuk memilih pendapat yang kuat adalah Nabi apa? Khusus sholat. Karena dalam hadits riwayat Muslim kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Khusus sholat. Masalah basmalah. Nabi jarangkan atau tidak? Begitu saja. Nabi anggap ayat pertama atau tidak? Begitu saja yang kita bahas. Maka tentunya sudah ada penukilan tadi. Sudah ada penukilan tadi. Supaya jelas. Karena di Quran tidak ada cara sholat. Cara sholat adalah di Nabi. Maka kita menengok Nabi sholatnya bagaimana. Terus apa jawaban kita terhadap orang mengatakan, tapi itu kan ayat pertama. Yang menulis ayat pertama siapa? Kan itu pertanyaannya. Supaya jelas masalah kita. Yang menulis Al-Quran, mushaf yang kita pegang sekarang ini, itu adalah tulisan dari sahabat di masa Utsman atas perintahnya. Dikenal dengan mushaf Utsmani karena dia yang perintahkan untuk mengumpulkan manusia kaum muslimin di atas satu bacaan. Jadi yang menulis Quran itu adalah Utsman bin Affan. Utsman jaharkan atau tidak? Kan begitu, Pak. Itu bukan Nabi yang suruh. Taruhlah basmalah ayat pertama di Al-Fatihah. Basmalah turun tersendiri. Dan dengan turunnya basmalah, maka diketahuilah pemisah setiap surat. Ibnu Abbas bilang begitu. Kami tidak tahu pemisah setiap surat dalam Al-Quran kecuali setelah turunnya basmalah. Jadi dia pemisah setiap surat. Pemisah setiap surat. Ini harus kita pahami dari masalah ini. Iya. Jadi karena dia pemisah setiap surat bukan ayat dari surat itu. Adapun yang menaruh itu adalah riwayat dari Utsman bin Affan yang menyebutkan riwayat kita sekarang itu adalah Hafs an Asim. Ditulis nomor 1. Karena mereka anggap itu adalah ayat pertama nomor 1. Mungkin kita bisa paham ini. Atau belum? Begitu Pak ya? Iya. Jadi nanti kita sudah tahu apa pijakan kita. Dan kenapa kita pilih tidak jaharkan. Misal bagi orang yang menyatakan kenapa tidak dijaharkan. Dan bagi yang menjaharkan itu karena itu dalilnya dia. Itu dalilnya dia. Tapi dalam masalah sholat adalah bukan yang tertulis di mushaf. Dalam masalah sholat adalah bagaimana Nabi sholat. Sekarang sudah ada penukilan dari Anas. Nabi sholat tidak menjaharkan basmalah. Sebagaimana di surat selain Al-Fatihah.
Tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Yang aneh di sana juga ada menjaharkan selain Al-Fatihah. Itu kan aneh. Karena tidak ada nomor satu. Dia malah ikutkan di nomor satu. Itu baru masalah. Kalau Al-Fatihah dan bagi menjaharkannya. Tapi kalau kita membandingkan dalil apa yang dilakukan oleh Nabi, maka tidak menjaharkan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi, dinukil oleh Anas. Itu juga dilakukan oleh Abu Bakar. Itu juga oleh Umar. Dua orang ini penting. Penukilannya ini penting. Karena punya nas sendiri. Kata Nabi, iya tabi'in nas Abu Bakar wa Umar, faqad rasyadu. Kalau orang ikut Abu Bakar, Umar, mereka telah dapat petunjuk. Tidak boleh kita sepelekan dua orang ini. Iya. Karena dua orang ini punya nas secara tersendiri. Apalagi digabung dengan yang lain. Karena ini adalah orang-orang yang dijaga dari kesalahan juga. Karena mereka sudah disebutkan namanya oleh Nabi di surga. Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah. Uthman fil jannah. Ali fil jannah. Cuman Anas tidak menukil dari Ali, Pak. Kenapa? Karena Ali kepemimpinannya di Kufah, Irak, sementara Anas di Madinah. Tidak sholat di belakangnya. Masa dia di Madinah pergi sholat di Irak? Kan tidak bisa. Jadi jangan heran kenapa Ali tidak menukil dari kenapa Anas tidak menukil dari Ali bin Abi Thalib. Jadi karena seperti itu.